analoginya sedikit asik ya. Jadi ketika lulus nantinya, oke, kalau misalkan kita mendapatkan pekerjaan yang layak, tapi kalau kita tidak mendapatkan pekerjaan, apa yang akan kita cari? Saya Gandhi Prastiawan dan di sini saya sebagai konsultan pendamping bidang pemasaran di LUT KUMKM Kabupaten Jember. LUT KUMKM merupakan program dari Kementerian Koperasi yang komprehensif, di mana program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dari KUMKM yang ada di wilayah kerjanya. Sampai saat ini ada 74 LUT yang sudah terbangun di seluruh Indonesia, dan untuk di Jawa Timur sendiri ada 5, diantaranya Kabupaten Malang, Kota Batu, kemudian Kabupaten Tulungagung, kemudian Pacitan, dan Kabupaten Jember. LUT Jember berdiri dan mulai beroperasi di tahun 2021, di mana bertepatan dengan pandemi. Hal ini sangat membantu. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Virus corona 19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini. Pasca melonjaknya kasus corona hingga 117 orang, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tidak panik dalam menghadapi penyebaran virus corona. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Suasana haru penuh air mata puluhan karyawan Ramayana Plaza Depok ini pecah saat mendengar kabar tempat mereka bekerja akan tutup selamanya. Mereka tak bisa menyembunyikan kesedihan dan terus berpelukan untuk saling menguatkan. Pendapatan UMKM di kota ini terjun bebas hingga 80%. Perkenalkan, nama saya Dita. Saya dari Asosiasi UMKM Jember. Nah, di sini saya akan memperkenalkan produk saya, yaitu milkshake yang berasal dari olahan susu sapi segar yang dipadukan oleh es krim. Jadi kita campur, kemudian kita masukkan ke dalam botol, kemudian kita masukkan ke dalam freezer. Polisimat statusnya itu koperasi. Jenis koperasinya koperasi konsumen. Kebetulan kita menyediakan seluruh kebutuhan rumah tangga, sembako, air mineral, dan kita juga menyediakan kebutuhan untuk rumah sakit seperti pampers, terus alat-alat sesuai permintaan dari konsumen sendiri. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nugroho. Saya dari Kopma Berdikari Politeknik Negeri Jember sebagai Ketua Umum Kopma Berdikari. Kopma Berdikari ini adalah UKM, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang usaha maupun keanggotaan. Untuk anggotanya sendiri itu terdapat dari berbagai angkatan dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember sendiri. Untuk bidang usaha dari Kopma Berdikari sendiri ada beberapa, yaitu dalam minimarket, terus ada kantin, terus ada angkringan, sama untuk penjualan seragam sendiri. 2019 itu kita bisa memproduksi mencapai 3.000 botol per minggu. Tapi kemarin sempat kita mengalami omset yang sangat-sangat terjun bebas itu di tahun pandemi 2020 itu kita terjun bebas omsetnya. Jadi karena memang pangsa pasar kita kan di basar-basar, setiap basar ada, di setiap kota juga ada, di Car Free Day itu juga ada. Jadi kita omset terjun bebas terkendala masalah pandemi kemarin. Pandemi berdampak sekali ya, jadi omset penjualan menurun drastis, juga kita ada pengurangan karyawan dengan sistem kerja yang diperketat. Terus harga-harga juga melambung. Jadi kita juga sempat memohon maaf kepada anggota tidak bisa memenuhi, kan
kita order aja kesulitan. Jadi kita hanya memenuhi dengan keterbatasan kita. Untuk usaha sendiri kemarin kita memperoleh usaha selama pandemi itu hanya dari seragam. Tentunya dalam kondisi COVID seperti ini sangat berpengaruh terhadap Kopma Berdikari. Mulai dari minimarket, mitra usaha yang keluar, dan juga banyak faktor lain yang menghambat untuk usaha dari Kopma sendiri. Untuk perbandingan sendiri dari saat sebelum pandemi ke pandemi ini sangat terlihat jelas, terutama untuk keadaan fisik yang ada di Kopma Berdikari sendiri, karena kita di sana membuka lahan untuk mitra luar UMKM bergabung bersama kita. Alhamdulillah setelah pandemi ini kita sudah mulai bangkit lagi, produksi per hari minimal itu 100 botol. Kita ya konsisten melayani seluruh kebutuhan karyawan kita dengan cara menjemput bola. Dengan cara menjemput bola. Jadi kan karyawan dari Politeknik sendiri untuk ke sini kan jauh ya. Dari yang dekat di sana ke sini, jadi kita memenuhi dengan sistem mengantar. Jadi sistem antar. Jadi order online, nanti kita antar sampai ke tujuan. Kita juga melayani untuk order sampai pengantaran di rumah, bukan aja di Poltek. Kemarin kita upayakan untuk usaha sendiri, kita tetap untuk berjualan online pastinya, dan juga kita cari mitra-mitra yang strategis tentunya. Dari mitra-mitra sendiri itu kemarin kita untuk penjualan seragam kita bermitra dengan mahasiswa jurusan, himpunan mahasiswa jurusan untuk memperoleh kerjasama, dan nantinya itu menghasilkan laba yang cukup menguntungkan. Harapan terbesar saya dari pemerintah mohon untuk dipermudah perizinan. Ini saya kesulitan perizinan untuk yang BPOM. Kalau untuk perizinan PIRT ini karena produknya frozen, dia harus pakai BPOM. Nah, BPOM ini sangat sulit sekali karena terkait dengan anggaran ya. Kita kan harus menyiapkan rumah produksi yang berbeda dengan, maksudnya terpisah dengan rumah tinggal. Dan itu juga persyaratannya juga nggak semudah itu. Jadi membutuhkan anggaran yang banyak. Mohon untuk dipermudah secara perizinan. Terus yang kedua untuk pemerintah untuk menggalakkan membeli produk-produk UMKM. Itu aja, jangan produk-produk pabrikan. Harapan kami koperasi akan lebih maju pesat ya untuk memenuhi seluruh kebutuhan anggota. Dan kita juga ini dalam proses kita menyesuaikan sistem online. Jadi kita nanti ada sistem belangkon. Jadi sistem online seperti sudah pada umumnya sekarang ya, kayak Tokopedia, Shopee, kita akan ke sana. Kalau kita offline aja, kita nggak bisa mendongkrak penjualan. Jadi untuk mendongkrak penjualan kita memberikan pelayanan secara online. Harapannya untuk Kopma Berdikari sendiri ke depannya terus bisa mengembangkan usaha-usaha, dan juga nantinya setelah pandemi kita buka untuk kemitraan UMKM maupun usaha-usaha yang dirintis oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember sendiri. Menjelang penurunan masa pandemi, di mana kita memasuki masa endemi, euforianya sangat ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha. Kebetulan juga Kabupaten Jember mendapat tempat untuk menjadi tuan rumah Porprov. Hal ini sangat menggugah semangat dan membangkitkan semangat pelaku usaha di Jember, di mana banyak venue-venue untuk spot-spot yang digunakan untuk Porprov ini diberikan tempat khusus untuk UMKM dan PKK, di mana pelaku-pelaku usaha dapat melakukan penjualan di venue tersebut, bazar-bazar
untuk mempromosikan produk-produknya. Dan hal ini terbukti omset yang didapat juga cukup menakjubkan. Lut KUMKM Kabupaten Jember juga tidak hanya memberikan bimbingan teknis di waktu-waktu tertentu, tapi juga ada namanya kelas mandiri di mana jika pelaku usaha ingin menambah ilmunya, maka ada namanya kelas-kelas mandiri yang dihadirkan oleh Lut. Jika para pelaku usaha memiliki masalah, terutama kendala, sebenarnya hadirnya Lut ini adalah sebuah jawaban, di mana bisa berkonsultasi secara gratis, kemudian mencari solusi bersama, sharing bersama, kemudian juga ada beberapa fasilitas seperti corner shop, di mana kita ada ruang untuk titip jual di situ. Jadi produk-produk UMKM didisplay dan dijual. Jangan khawatir, dan itu juga akan ditangani oleh teman-teman Lut sendiri. Selain itu juga ada foto produk yang diberikan secara gratis, di mana hal ini sangat membantu sekali di era sekarang di dunia digital, di mana pemasaran saat ini sangat banyak sekali yang sudah meranah ke digital marketing. Selain itu juga media-media sosial juga lebih banyak menghadirkan visual daripada langsung secara offline-nya. Harapan kita semua, mahasiswa dan mahasiswi ini mampu memberikan contoh bahwasanya wirausaha muda itu juga sangat penting, terutama untuk mahasiswa dan mahasiswi. Selagi mengampu kuliahnya, kenapa tidak mencoba untuk memulai berbisnis, di mana ada UKM di situ yang memiliki basic untuk bagaimana cara berbisnis, dan hal ini sangat membantu untuk menstimulus skill, untuk mendapatkan skill terutama ya, untuk membuka inovasi-inovasi bagaimana cara membuka usaha atau mencari inovasi usaha atau peluang usaha. Karena kita tahu sendiri pada saat pandemi, ketika orang-orang bekerja mengalami PHK dan mereka kesusahan bagaimana untuk mendapatkan uang dan bertahan hidup. Mungkin itu adalah sebuah contoh untuk mahasiswa dan mahasiswi. Ayo kita bangkit. Untuk anak-anak muda, untuk mahasiswa dan mahasiswi, jangan lelah untuk mencari ilmu apapun itu. Yang penting tahu dulu, jangan dipahami terlalu dalam jika memang tidak berminat. Tapi paling tidak ketika lulus nanti, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi tidak bingung harus bekerja atau membuka lapangan kerja. Dan saya rasa teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, terutama yang lulusan dari Kopma, harusnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan.